fasadur ra'iyah. Yang keras, fasadur ra'iyah bifasadil muluk. Wa fasadul muluk bifasadil ulama. Rusaknya rakyat negara itu karena rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah karena rusaknya para ulama-ulama yang diam ketika pemerintah itu melakukan kezoliman, ketidakadilan, dan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke video, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video menarik dari kami. Al-Ghazali itu kan lakop, gelar. Setiap ada lakop pasti ada nisbat. Lakop, gelar, nisbat, penyandaran daripada gelar tersebut. Contoh, Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsaur itu lakop, banteng artinya. Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Kejadian apa? Perkara apa? Hal apa yang sehingga menjadikan Sufyan itu, Imam Sufyan dipanggil Ats-Tsaur? Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Oh, ternyata Al-Imam Sufyan sebelum beliau dipanggil Ats-Tsauri, beliau pernah masuk masjid mendahulukan kaki kiri, sehingga terdengar suara dari langit, ya Tsaur qaddimul yumna, banteng, dahulukan kaki kananmu. Semenjak itulah beliau dipanggil Sufyan Ats-Tsauri. Nah, itu nisbatnya, itu nisbat. Abu Nawas itu lakop, gelar, namanya bukan Abu Nawas. Tapi kenapa kok lakopnya Abu Nawas? Nisbatnya kemana? Penyandarannya kemana? Oh, penyandarannya karena Abu Nawas, Abu Nawas bapaknya kerah. Nawas itu kerah baju. Oh, si Abu Nawas ini dia kalau pakai kerah baju itu melebihi kepala, besar kerah bajunya. Makanya itu nisbatnya, sehingga lakopnya adalah Abu. Nah, Al-Imam Al-Ghazali namanya Muhammad, tapi kenapa kok dipanggil Al-Ghazali? Nisbatnya apa? Lakop Al-Ghazali itu. Nah, ini ulama banyak, saking mulia dan agungnya beliau sampai ulama itu berbeda pendapat tentang lakop Al-Ghazali. Al-Imam Al-Fayyumi dalam kitab yang Misbahul Munir, ya, Al-Imam Al-Fayyumi dalam kitab Misbahul Munir, beliau berkata, lakop Ghazali itu dari asal kata ghazalah. Dari asal kata ghazalah, yakni Ghazalah itu tempat kelahiran beliau. Itu menurut Imam Al-Fayyumi dalam kitab Misbahul Munir. Tetapi dibantah oleh sebagian ulama. Al-Imam Ibnu As-Sam'ani, belum asal. Al-Imam Ibnu As-Sam'ani mengatakan, aku telah pergi ke daerah Tusi, aku cari seluruh kampung, tidak ada kampung yang namanya Ghazalah. Nah, diperkuat lagi dengan pendapat Imam An-Nawawi. Imam Nawawi bilang, Ghazalah, lakop Ghazalah kepada Imam Ghazali itu nisbatnya, ini dijelaskan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Jadi kalau buka kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah ada di sini. Tabaqat Asy-Syafi'iyah sama Syiarul A'lam An-Nubala karangan Imam Az-Zahabi. Di situ dijelaskan Imam Nawawi, tasydid Al-Ghazali adalah daripada pekerjaan ayah, keluarga dan kakeknya beliau. Ghazal artinya tukang tenun. Ini yang paling benar. Banyak ulama beda-beda pendapat. Nah, ini orang kebiasaan kalau lagi ngaji begini. Anda kan udah bilang, ente orang kalau lagi ngaji itu yang khusyuk. Satu orang hadap kiri, semua hadap kiri. Itu namanya fudul, suka cari tahu, kebiasaan. Kalau mau begitu, jangan taklim sama anak, taklim sama orang lain. Orang kalau mau taklim sama anak, itu yang khusyuk. Dengarkan, jangan fudul, kebiasaan jelek. Ini lagi taklim, mau ada sapa kek, lagi taklim, yang khusyuk. Jangan fudul, satu orang ngadep kiri, semua ngadep kiri, ada apa? Nah, itu fudul, suka cari tahu. Kebiasaan kan? Itu orang lagi maulid, ada satu kan, semua pada melihat kiri. Fudul, suka cari tahu. Udah dulu yang khusyuk. Sampai lupa, sampai mana dulu?
Nah, jadi lakab Al-Ghazali adalah dari apa? Tukang tenun. Jadi itu yang paling sohehnya. Walaupun banyak pendapat para ulama ahli tarikh dalam hal tersebut. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau di masa kecilnya itu sudah banyak menuntut ilmu kepada para ulama-ulama besar, salah satunya Imamul Haramain. Itu guru besarnya beliau. Banyak panjang kalau mau dijelaskan. Intinya beliau adalah salah satu ulama dari umat Nabi Muhammad yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ana ceritakan begini, Al-Imam Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili, pengarang kitab, pengarang wirid Hizib Bahar Hizib Nasr, yang ngarang kitab Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang ngarang kitab Mafakhirul Aliyah, itu beliau Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili pernah bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat ada Rasulullah dan ada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bilang ke Rasulullah, wahai Muhammad, engkau pernah berkata ulama ummatikal anbiya Bani Israel, ulama dari umatku itu sama seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Aku ini nabi dari kalangan Bani Israel. Aku mau lihat umat seperti apa sih, ulama dari umatmu itu seperti apa. Kok bisa engkau samakan keilmuannya dengan kami, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Di situ Rasulullah panggil Imam Ghazali. Yang dipanggil Imam Ghazali. Dipanggil Imam Ghazali. Nabi Musa tanya, ini dia? Iya dia. Nabi Musa bilang, man ismak, siapa kau punya nama? Imam Ghazali jawab, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, ya Muhammad, ini yang kamu bilang pinter. Saya tanya ke dia siapa namanya, tapi dia jawab dengan jawaban yang panjang. Dia bawa nama bapaknya, nama kakeknya, nama datuknya, dia bawa nama gelarnya. Harusnya kalau dia pintar, ketika aku bertanya siapa namamu, cukup dia jawab Muhammad. Kalau dia pintar, masuk akal juga. Imam Ghazali berkata, ya Rasulullah, izinkan aku menjawab. Dijawab sama Imam Ghazali, wahai Nabi Musa, bukankah dalam Al-Quran dijelaskan Allah pernah bertanya kepadamu apa yang ada di tanganmu? Pertanyaan Allah, wahai Musa, apa yang kau pegang, apa yang ada di tanganmu? Engkau jawab, ya Allah, ini tongkat. Tongkat ini aku gunakan untuk menggembala kambing, untuk bersandar, untuk ini. Seharusnya ketika Allah bertanya apa yang ada di tanganmu, cukup kau jawab tongkat. Tidak usah kau jawab tongkat ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kata Nabi Musa, aku jawab dengan jawaban yang panjang agar aku punya waktu yang lama berbicara dengan Allah. Apa kata Imam Ghazali? Aku juga menjawab dengan jawaban yang panjang agar aku punya waktu lama berbicara dengan engkau yang pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau salah satu ulama umat Islam yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad langsung di hadapan Rasulullah. Walaupun mimpi tidak bisa dijadikan dalil, tetapi bisa dipakai dalam fadhailul amal, bisa dipakai targhib, bisa dipakai tarhib, kecuali tidak bisa dalam syar'ul hukmiyah, yakni syariat atau syar'ul islamiyah, ahkamul islamiyah, atau aqaidud diniyah, itu tidak boleh. Hadis dhaif atau mimpi para orang soleh tidak bisa dipakai dalam ahkamus syar'iyah atau aqaidud diniyah, hukum-hukum syariat atau tentang masalah akidah agama. Tidak boleh pakai hadis dhaif dan tidak boleh lewat. Selain daripada itu, targhib, tarhib, fadhilul amal itu boleh. Paham? Ada itu Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Yani beliau seorang ulama besar di zamannya. Nah, kitab Ihya Ulumuddin, ya, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, beliau berkata seperti ini. Hampir-hampir Ihya Ulumuddin itu seperti Al-Quran. Ingat, hampir-hampir, jangan itu orang salah paham lagi. Nanti Habib Bahar bilang kitab Ihya Ulumuddin itu sama kayak Quran. Itu jangan salah paham.
hampir, yakni kada-kada, hampir saja kitab Ihya itu seperti Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya karena begitu banyak orang yang membaca kitab Ihya, sampai-sampai hampir sama seperti banyaknya orang yang membaca Quran. Bahkan ada lagi yang mengatakan, satu ulama, dia bilang andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran, cukup kitab Ihya bisa menjadi pedoman bagi umat Islam. Andaikan Allah tidak turunkan Al-Quran, berarti kan ini kitab Ihya, kitab yang sangat agung, kitab yang begitu mulia. Makanya ketika dulu ada namanya Al-Imam Ali ibn Al-Imam Ali ibn Zaba, anak lupa, yakni dia itu di Afrika sana, dia ibn Hanzah, kalau nggak salah, dia tidak suka dengan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Dia tidak suka dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ketika dia tidak suka dengan kitab Ihya, dia bahkan menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan kitab Ihya untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin. Besok dia udah menyuruh, malamnya dia mimpi ketemu Rasulullah. Di situ ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang, ya Rasulullah, dia telah menuduhku masalah kitab ini. Yang ini bilang, ya tidak ya Rasulullah, dialah yang telah ini. Kalau memang aku salah, aku akan bertobat kepada Allah SWT. Tapi kalau aku benar, aku minta hak aku atas dia. Diambil kitab Ihya-nya, dikasih ke Rasulullah, dibuka oleh Rasulullah. Ini kitab yang bagus, dikasih ke Sayyidina Abu Bakar. Ini kitab yang bagus, dikasih ke Sayyidina Umar. Ini kitab yang bagus. Akhirnya dia dicambuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai hukuman. Dicambuk, baru 5 kali cambukan, Sayyidina Abu Bakar sudah berkata, ya Rasulullah, cukup, maafkan dia, tidak usah dicambuk. Mungkin dia tidak tahu atau mungkin dia tidak paham. Ketika ini bangun, dia bangun, bekas cambukan Nabi Muhammad masih ada di belakang. Bahkan rasa sakit dari cambukan itu masih ada. Ketika itu langsung dia bertobat kepada Allah, dia minta syafaat kepada Rasulullah. Besoknya dia mimpi lagi ketemu Rasulullah, diusap oleh Rasulullah, dia bangun, hilang bekas cambukan itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia perintahkan seluruh murid-muridnya untuk apa? Untuk menulis kitab Ihya makhtut dengan tangan. Itu ditulis pakai apa? Ditulis dengan tinta emas. Akhirnya beliaulah yang menyebarkan kitab Ihya Ulumuddin di seluruh daerah Afrika. Ini Ihya Ulumuddin kitab yang begitu agung. Sampai-sampai Habib Abdullah bin Abu Bakar, Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus, beliau berkata, barang siapa di zaman beliau, barang padahal di zaman beliau itu kan nggak ada percetakan, nggak ada apa, makanya banyak kitab Ihya tersebar di zaman beliau. Beliau bilang, barang siapa yang menulis kitab Ihya dengan tangannya, menulis kitab Ihya dengan tangannya menjadi 40 jilid, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di zaman beliau kitab Ihya banyak tersebar. Kenapa? Karena banyak yang mencatat dengan tangan. Ya, waktu itu tidak ada, nggak seperti sekarang. Dan masih banyak lagi keutamaan, kemuliaan kitab Ihya Ulumuddin. Banyak orang-orang ngomong Ihya Ulumuddin seperti Ibnu Taimiyah, kitab Ihya Ulumuddin itu banyak hadis-hadis dhaif. Anda perlu tahu, Al-Imam Ghazali tidak sembarangan ketika meletakkan hadis di dalam kitab Ihya. Itu beliau buka-buka kitab hadis, beliau cium dulu. Dalam manakibnya beliau cium. Kalau itu hadis wangi, beliau taruh. Kalau beliau cium, kertasnya itu wangi, beliau letakkan, tuangkan dalam kitab Ihya. Itu Imam Ghazali. Jadi setiap mau meletakkan hadis dalam kitab Ihya itu dicium dulu. Oh, wangi nih, beliau taruh. Wangi, beliau taruh. Nggak wangi, beliau nggak taruh. Itu karamah daripada Al-Imam Ghazali, yang dimana kita orang para habaib ya berpegang teguhnya firragaib dalam ilmu tasawuf, berpegang teguh kepada kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Karena kitab Ihya Ulumuddin itu dikatakan di situ semuanya ada, syariatnya ada, hakikatnya ada, tarikatnya ada, semua ada di situ. Nggak ada yang nggak ada.
Mau apa? Syariat ada di situ, masalah hukum-hukum, masalah hakikat ada, tasawuf ada, semuanya ada dalam kitab. Inti mau hadis, semuanya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Ini termasuk kitab salaf yang selalu biasa kita orang baca. Makanya akan dikatakan man arada taqadduma fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin, faman arada ta'akhkhara fa alaihi bi kutubil mutaakhirin. Barang siapa yang ingin maju, barang siapa yang ingin terdepan dalam urusan agama, ilmu, apapun itu, maka hendaklah dia berpegang teguh kepada kitab-kitab terdahulu. Man arada ta'akhkhara fa alaihi bi kutubil mutaakhirin. Kalau ente pengen terbelakang mental, terbelakang dalam hal agama, dalam hal ilmu, yang dipakai kitab-kitab sekarang ini. Sebab kenapa? Beda, kata Habib Zain bin Smith. Beda. Ulama zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Zaman dulu, contoh Al-Imam Ibnu Ruslan yang ngarang Zubat. Beliau menyelesaikan kitab Zubatnya itu di laut, di kapal. Setelah selesai, itu beliau buang kitabnya di laut. Orang nanya, ya Imam, kamu bertahun-tahun bikin ini Zubat, kitab Zubat, Nazom Zubat bertahun-tahun, kok udah selesai kamu buang ke laut? Beliau jawab pakai Al-Quran, kullu syai'in khaliq illa wajah. Segala sesuatu akan hancur kecuali Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau aku bikin ini kitab niatku karena Allah, maka tidak akan hancur walaupun aku buang ke laut. Tapi kalau aku bikin ini kitab dengan niat dan tujuan agar aku dipuji orang, maka kitab ini pasti hancur. Akhirnya kitab tersebut nggak hancur walaupun di laut, nggak hancur sampai ke tepi laut, diambil nelayan sampai tersebar ke seluruh dunia. Padahal di zaman itu tidak ada seperti sekarang handphone canggih apa semua. Tapi kenapa kitab-kitab terdahulu selalu bertahan bahkan tersebar ke seluruh dunia? Itu karena keikhlasan si musannif, pengarang daripada kitab tersebut. Kitab-kitab sekarang enggak, profesor, doktor, ini, pengarang profesor, doktor, ini, pengarang profesor, doktor, S1, S2, S3, S4, S5, SH, LC, MC, BC, apa segala macam. Lama-lama zaman dulu nggak ada. Paling setelah kemari beliau udah meninggal, murid-muridnya meletakkan muallif al-imam. Beliau nggak ada pakai itu, nggak. Al-faqir ilallah, orang yang hina, yang miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu'nya beliau dan keikhlasan ulama zaman dulu nggak sama dengan tawadhu' dan keikhlasan ulama zaman sekarang. Bahkan sering kan anda bahas, ada orang pakai pakaian suhro. Tahu suhro? Suhro itu pakai pakaian untuk cari tenar. Jangan ente pikir pakaian suhro itu jangan dipikir hanya pakaian yang bagus, jubah, kelap-kelip. Enggak, ada juga pakaian suhro yang bolong-bolong. Tapi dia niat pakai pakaian itu untuk mencari ketenaran. Pakai pakaian bolong-bolong dengan niat magosid, tujuannya apa? Niatnya apa? Agar orang bilang, oh dia ini waro, oh dia ini sufi. Ada yang begitu. Jadi pakaian suhro itu tidak harus pakaian mewah. Enggak, ada juga pakaian suhro yang sobek-sobek, tapi tujuannya agar dibilang waro. Jadi tidak akan pernah sama. Rasulullah bilang khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina. Al-Imam Haji, pengarang kitab Jurumiyah. Siapa yang tidak kenal kitab Jurumiyah? Apalagi kita di Indonesia, semua orang yang mondok pasti belajar kitab Jurumiyah. Itu dia tahu kata Jurumiyah dari kata apa? Jurmiyah. Al-Imam Haji bawa kitabnya, bawa ke sungai, udah selesai. Jurmiyah, mengalir di air, mengalirlah. Jur, jaraya jeri, mengalirlah. Maksudnya mengalirlah di air. Beliau buang tuh kitab di air. Kata muridnya, ya Imam, kenapa? Ya kalau anak bikin ini kitab karena Allah, nggak bakal hancur, nggak bakal binasa. Tapi kalau anak bikin ini kitab hanya karena pengen pujian-pujian dari orang, ya maka kita tidak akan hancur, akan binasa. Makanya kita selalu berpegang teguh kepada kitab-kitab ulama-ulama as-salafun saleh. Adapun ada kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh ulama mutaakhirin, ada, tetapi tetap mereka berpatokannya kepada kitab-kitab salah. Nggak ada masalah.
kitab-kitab sekarang, tetapi berpatokan marojiknya mereka tetap adalah kitab-kitab para salafun soleh. Itu kalau ingin maju, ingin terdepan dalam segala urusan. Sebab tidak sama keikhlasan, ketawaduan, niat, apa dan semua ulama terdahulu dan kita orang-orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang beda, itu jangan samain. Habib sekarang sama Habib dulu beda. Kiai sekarang sama kiai dulu beda. Ulama sekarang sama ulama dulu beda, nggak sama. Banyak sekarang nih ulama, kiai, Habib, beraninya itu depan banyak orang doang. Lagi banyak orang, wah berani, wah. Lagi sendiri sama polisi ciut, ampun Pak, ampun. Orang kalau memang benar beraninya karena Allah, tidak akan berkurang kadar keberaniannya fisir wal alaniyah. Baik dalam keadaan ramai atau dalam keadaan sepi. Imam-imam sekarang makanya ada bingung, ya Allah kenapa masjid yang jadi ketua DKM berebutan. Jadi ketua DKM masjid orang sekarang pada berebutan. Anak 3 tahun di penjara sampai linglung, sampai pusing lihat dunia luar. Anda lihat polisi tiap jalan katanya security. Rupanya security udah pakai baju polisi, makanya anak pikir polisi semua. Oh nggak tahu security. Anak 3 tahun dalam penjara kan nggak tahu. Jadi begitu Bang, nggak sama. Ya, ini inti orang nyari suhra, semakin ente cari nggak bakal dapat. Ini sia-sia, nggak bakal. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya nawaina an ish, nawaina an kata kama nawa aslafuna. Kami niat untuk apa? Melakukan ini, membaca ini. Sebagaimana niatnya para orang-orang soleh. Itu diajarkan kita para habaib. Itu pada maghrib baca roti al-haddad, pada isya baca roti al-abbas. Makanya ada sering bilang ini orang-orang di luar sana, Habib Bahar keras, Habib Bahar arogan, Habib Bahar intoleran, Habib Bahar radikal. Anak biarin aja, mereka nggak tahu anak. Ngapain anda ngeladenin? Bodoh amat, terserah itu orang mau bilang apa. Itu nggak tahu anak. Yang tahu anak, anak sendiri yang tahu. Dan orang-orang yang dekat mungkin yang tahu anak, mereka yang tahu anak. Terus ente pikir cuma itu orang yang Thariqah Ba'alawi. Ente pikir anak bukan Thariqah Ba'alawi. Ya. Kita orang ba'da maghrib baca Ratib Haddad, ba'da isya baca Ratib al-Abbas, sebelum subuh doa fajar, ba'da subuh birrul latif, sebelum zuhur futuhatul arsyiyah, ba'da zuhur mafatihus sa'adah, wirid sakran, hizib nawawi, sebelum asar, wirdul kabir, wirdul shagir, Syekh Abu Bakar bin Salim, ba'da asar, kita orang baca hizbul bahar, Sayyidina Imam Syafi'i Hasan Syadili, sebelum maghrib wirdul latif, ba'da maghrib Ratib Haddad, begitu terus setiap hari. Hariannya dalam satu minggu, malam Rabu kita orang baca Hadur wa Saudan, malam Kamis kita orang baca Burda, malam Jumat kita orang baca Maulid Sindut Buror, kita orang baca Jaliyatul Qadar, Syekh Ja'far Al-Barzanzi. Hari-hari yang lain kita orang baca Dalailul Khairat. Ada hari-harinya. Itu orang hataman Bukhari, kita orang hataman Bukhari. Thariqah Ba'alawi, ya kita Thariqah Ba'alawi. Tapi jangan kebanyakan Habib-Habib sekarang ini yang Anda lihat, mereka memakai dalil Fagil Mugaddam kasolos silah. Fagil Mugaddam itu mematahkan pedang. Itu orang nggak boleh ceramah keras, jangan ceramah tegas, jangan, udah diem aja. Ajarin dakwahnya Nabi, lembutnya Nabi, senyumnya Nabi. Bagaimana ini? Kita orang ini yang ceramah tegas tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi. Kita jelaskan bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi. Nah, ente orang yang ceramahnya lembut-lembut, jangan hilangkan juga ketegasan Nabi. Habib Bahar ceramahnya marah-marah, ceramah matanya merah, ceramah kayak mau perang. Ente orang kayak nggak tahu hadis yang mengatakan karena Rasulullah SAW itu khataba marrat ainahu. Kalau ente mau tahu, Nabi Muhammad
kalau lagi khutbah, lagi ceramah, marrat ainahu, merah kedua mata beliau. Wa ala sautuhu, suaranya Nabi meninggi, keras, tinggi suaranya Nabi. Jadi jangan itu cuma tahu Nabi itu lembut, Nabi itu begini-begini. Ada bilang, "Wah, ceramahnya keras berapi-api." Lah, Anda punya kakek Rasulullah idza khataba ihmarat ainahu. Itu melawan itu hadis itu. Hah? Itu membantah itu hadis. Nabi Muhammad idza khataba, kalau beliau berkhutbah, berceramah, ihmarat ainahu, merah kedua matanya. Wa ala sautuhu, meninggi suaranya, tinggi. Suara tinggi gimana? Gini. Assalamualaikum. Suaranya tinggi. Wa istada ghadabuhu, bertambah kemarahannya. Hatta ka'annahu kamundiri jaishin, sehingga Nabi kalau lagi khutbah, lagi dakwah, lagi ceramah, beliau kamundiri jaishin, sebagai pemberi peringatan perang. Sabbahakum, masahakum. Woi, pagi ini kita akan diserang, kalian diserang. Sore ini kalian akan diserang. Orang kalau ngasih peringatan perang gimana sih? Masa besok pagi diserang, sore diserang. Makanya sering Anda bilang, udah, ente orang dengan dakwahnya ente. Kita orang tegas, tapi kita tahu kelembutan Nabi Muhammad, bukan kita nggak tahu. Udah, jangan ajarin kita orang tentang akhlak, tentang adab, jangan. Kita paham itu, kita paham. Bahkan bisa kalau mau diadu, yuk kita adu. Murid-murid pesantren ada sama murid-murid siapa, kita adu bagaimana akhlak adabnya mereka. Bahkan di dalam lapas itu anak-anak yang ngaji mana dalam lapas, mereka tidak berani jalan belakangnya. Itu orang masih berani. Anak-anak lapas, anak-anak penjara, ngebelakangin anak, mereka nggak berani. Jalannya mundur. Anak ajarkan akhlak, anak ajarkan adab. Cuma kan itu orang begitu. Anak ini nggak punya YouTube-YouTubean, channel-channelan, anak nggak tahu begitu-begitu, nggak paham. Cuma ente orang begitu. Habib Bahar ceramah keras, ente orang masukin. Anak lagi ngajar, kenapa itu orang nggak masukin? Anak lagi bahas akhlak Nabi, adab Nabi, kenapa ente nggak masukin? Anak lagi bahas bagaimana Amr bin As dipanggil oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia mau merubuhkan rumah orang Yahudi. Sampai-sampai itu Yahudi masuk Islam karena rahmat akhlak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa itu nggak taruh? Jadi terkadang gulubukum ma'i wa suyufuhum alayya. Wa gulubukum ma'i wa suyufukum alayya. Hati ente ada cinta sama anak, tapi pedang ente terhunus untuk anak. Maksudnya apa? Terkadang yang mencelakai kita ya orang-orang kita sendiri. Terkadang yang celakain kita, yang bikin kita ini ya orang-orang kita sendiri terkadang. Tapi Allah alam, anak nggak mau tahu sendiri, terserah itu. Habib Bahar intoleran. Oh, intoleran. Kita tahu ketika anak di lapas Gunung Sindur. Anak di lapas Gunung Sindur. Itu di lapas Gunung Sindur karena SOP-nya memang seperti itu. Malam itu nggak boleh keluar. Malam takbiran keluar kita. Sebagian aja, nggak semua. Hanya anak-anak santri. Ketua gereja dan pengurus-pengurus gereja datang ke anak, Bib, minta tolong, Bib. Barangkali Habib tokoh di sini. Habib di sini tokoh, Habib di sini banyak pengikut. Barangkali kalau Habib yang minta izin diperbolehkan. Anda datang minta izin. Minta izin. Kalau kita malam takbiran bisa keluar. Kita muslim punya hak untuk keluar merayakan malam takbiran. Kenapa mereka yang Nasrani tidak bisa tak keluar untuk melakukan malam misahnya mereka? Siap Habib, dikasih izin. Takbir. Itu anak intoleran. Hah? Itu mau tahu anak di penjara kayak bagaimana? Semua anak rangkul. Anak nggak pandang agamanya, enggak. Anak nggak pandang sukunya, enggak. Anak nggak pandang warna kulitnya, enggak. Mau yang agama Kristen, Nasrani, Katolik, Buddha, Hindu, semuanya anak rangkul.
Mau yang warna kulitnya hitam, putih, kuning, coklat, semuanya anak rangkul. Nggak ada suku-sukuan. Suku apapun, mau Indonesia Timur, mau Sulawesi, mau Maluku, mau Papua, mau Sumatera, mau Aceh, mau dari Sabang sampai mau Jawa, mau Sunda, semuanya. Anda bilang kita satu. Intoleran. Terserah itu mau bilang intoleran, ente mau caci, mau maki Bahar bin Smith, silahkan, Anda tidak perlu. Tapi jangan coba-coba ente sama agama. Islam ente hina, Islam ente caci, Islam ente maki. Guru-guru kita orang, guru-guru anak, Habib Rizik ente hina, ente caci maki. Nah, awas. Kalau Bahar bin Smith silahkan, terserah, sepuas hati ente orang. Hina anak, caci anak, maki anak, apa-apa. Tapi jangan ente menghina agama. Nabi Muhammad pribadinya dihina, pribadinya dicaci, pribadinya dimaki, beliau. Coba masalah agama, nggak ada beliau. Dan itu terus berlangsung sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kakek-kakeknya kita orang ini, mereka dipenjara, mereka meninggal, mati, dibunuh, diracun. Kenapa sih? Kenapa? Karena mereka yang berada di barisan paling depan untuk menyuarakan kebenaran melawan kezaliman. Nah, darah-darahnya beliau-beliau, Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali bin Abidin, mengalir di darahnya anak Bahar bin Ali bin Smith. Mengalir di darahnya Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Jihad. Kita ini tidak lawan pemerintah. Kita orang tahu agama, kita orang tahu hukum. Haram melawan pemerintah yang sah. Haram. Yang kita lawan kezolimannya, yang kita lawan ketidakadilannya, yang kita lawan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Itu yang kita lawan, itu yang kita kritik. Kalau pemerintah nggak mau dikritik, berarti ini bukan negara demokrasi. Katanya demokrasi. Iya kan? Ini negara demokrasi. Justru dengan kritik-kritik kita, nasihat kita orang sebagai ulama, sebagai habaib, wajib memberikan nasihat kepada para ulama atau kepada para pemerintah. Kalau ada baik-baik dari pemerintah, mana ada kita orang ini? Tidak ada. Kita tidak akan menghilangkan kebaikan-kebaikan, walaupun andaikan kita tidak sejalan dengan mereka, kebaikannya kita nggak hilangin, manfaatnya dia beri manfaat, kita nggak hilangin. Sebaliknya, kalau ada keburukan-keburukan, walaupun sejalan dengan kita, walaupun satu pikiran dengan kita, walaupun satu golongan dengan kita, tapi kalau dia buruk, kalau dia punya keburukan, dia punya apa, dia punya kesalahan, tidak akan kita benarkan. Itu baru namanya tasammu, itu tawassut, berada di tengah. Jadi ulama habaib kayaknya begitu, tawassut di tengah. Jangan jadi, yakni kata Imam Ghazali, fasadur ra'iyah bifasadil muluk. Baca semua coba. Fasadur ra'iyah. Yang keras, fasadur ra'iyah bifasadil muluk. Wa fasadul muluk bifasadil ulama. Rusaknya rakyat negara itu karena rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah karena rusaknya para ulama-ulama yang diam ketika pemerintah itu melakukan kezoliman, ketidakadilan dan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kita melawan pemerintah, yang jelas-jelas lawan pemerintah malah dirangkul OPM, pakai istilah halus KKB, kelompok kriminal bersenjata, dirangkul. Oh, itu saudara kita itu, perangi mereka. Jelas-jelas mereka mau bikin negara sendiri. Berapa banyak tentara yang mereka bunuh, berapa banyak polisi yang mereka bunuh. Jelas-jelas teroris, pakai diperhalus KKB katanya. Itu teroris.
Orang kalau mau apa namanya? Mau bikin negara sendiri, mau pergi dari NKRI, itu namanya teror, mau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, itu jangan sebut KKB, sebut teroris. Siapapun dia, mau agama manapun, mau Islam kayak mau Nasrani, ketika mereka mau bikin negara sendiri, teroris. Tak lawan. Kalau nggak mau lawan, biar kita orang yang lawan umat Islam. Biar kita orang yang lawan. Karena bagi kita orang, NKRI harga mati. Bagi kita orang, bagi kami, bagi saya, demi NKRI, demi Merah Putih, demi rakyat, jangankan cuma di penjara, dibunuh, diracun, dicincang-cincang, disobek-sobek badan. Demi Allah, saya rela dunia akhirat. Makanya dikit-dikit Habib Bahar radikal, Habib Bahar intoleran. Gak tahu, biarin, terserah. Mereka mau bilang apa terserah. Nabi itu nggak pernah kalau dakwah marah-marah, nggak pernah baca hadis sih. Makanya baca hadis, makanya ngaji, makanya mondok, biar tak. Emang akhlak ada mana perlu anda tunjukin ke kalian? Ngapain? Akhlak adab mana mau tunjukin ke kalian? Kalau mau tahu akhlak adab, datang sini. Anak ajarin akhlak adab. Sebagaimana diajarkan oleh datuk-datuk kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir nanti malam Selasa depan baru mulai bab pertama. Ya. Nah, sekarang yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amika wa fadlihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultani. Subhanaka la nuhsi thanan 'alayka anta kama athnayta ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم وسلم على سيدنا محمد حتى تلك الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستغفرك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.